Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Yang Ya, baiklah, perkenalkan Ya. sebelumnya kami peserta Latsar CPNS Tanjung Jabung Barat tahun 2025, Angkatan 2 dari kelompok 2. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang sedikit kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami juga ingin melakukan wawancara dengan tema tentang kesiapsiagaan bela negara. Nah, kenapa kami ingin mewawancarakan tentang ini? Karena kami percaya bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata atau berada di medan perang, tetapi lebih dari itu tentang bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, nantinya melalui wawancara ini, kami ingin menggali pandangan dan dari pengalaman Ibu tentang bagaimana kesiapsiagaan bela negara bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap hasil wawancara ini bisa juga memperoleh inspirasi dari kami, untuk kami semua, sehingga lebih mendalami tentang arti penting bela negara. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu ingin menjadi narasumber kami. Semoga obrolan ini nantinya bisa memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kami sebagai generasi penerus maupun bagi upaya memperkuat bela negara di lingkungan kita. Nah, baiklah, kita akan segera mulai untuk pertanyaan nantinya akan ditanyakan oleh teman-teman yang berada di dalam Zoom kepada teman-teman. Saya persilahkan. Izin Ibu, perkenalkan saya Nikita Putri Sabrina. Saya akan bertanya pertanyaan nomor satu. Itu adalah apa yang Ibu ketahui tentang bela negara? Bela negara, mati. Bela negara adalah sikap saya terhadap dalam mencintai negara saya, Indonesia. Bertanya untuk pertanyaan yang kedua, sebelumnya perkenalkan nama saya Nila Wisida Anjati sebagai nutrisionis terampil. Pertanyaannya yaitu bagaimana Ibu menerapkan bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Eh, dalam kehidupan sehari-hari biasanya eh, contohnya saya membeli produk-produk dari Indonesia, produk lokal seperti tas, baju, dan sepatu seperti itu. Baik, terima kasih. Saya akan menanyakan pertanyaan yang ketiga ya Ibu. Menurut Ibu, seberapa penting kesiapsiagaan kita dalam bela negara? Menurut saya sangat penting karena eh, sebagai rakyat Indonesia, saya perlu menjaga negara saya untuk menjaga kelangsungan budaya Indonesia. Baik, terima kasih Bu. Saya kembalikan kepada Ketua. Baik, terima kasih teman-teman telah menanyakan. Ibu, izinkan juga saya bertanya nih, Bu. Ibu profesinya apa, Bu ya? Kalau boleh tahu. Saya perawat. Baik, oh perawat. Tentunya juga dalam pekerjaan pasti juga kita selalu menerapkan kesiapsiagaan bela negara. Nah, menurut Ibu, apa pesan dari Ibu untuk generasi seperti kami ini agar selalu siap membela negara di berbagai situasi, Bu? Mungkin nanti pesan ini dapat bermanfaat juga untuk kami, Bu. Terima kasih. Pesannya yaitu jika nanti sudah menjadi abdi negara, saya harapkan teman-teman semua bisa disiplin dalam bekerja dan menerapkan sikap-sikap bela negara. Begitu. Baik, Bu. Mungkin terima kasih, Bu, sudah memberikan kami pesan ya, artinya yang bermanfaat untuk kami nantinya. Kami juga mengucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu kepada kami untuk mewawancarai tentang kesiapsiagaan bela negara. Mungkin kami hanya dapat mewawancarai tentang itu, Ibu. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan kami peserta Latsar CPNS Tanjung Jabung Barat tahun 2025 dari angkatan kedua, kelompok kedua. Ingin bertanya sedikit lah tentang kesiapsiagaan bela negara. Nah, sebelumnya boleh kami mengetahui sedikit tentang Ibu, boleh memperkenalkan diri, Bu? Itu data saya. Saya tinggal di Kota Jambi, tepatnya di RT 4 Kenaliasa Matas. Oh, berarti untuk sekarang pekerjaannya apa, Bu? Guru. Oh, baik, guru Bu ya. Ini pas sekali terkait siap bela negara, Bu ya. Nah, ini kan kita sering dengar nih istilah bela negara. Mungkin masih banyak yang mengira itu cuma tentang militer atau pertahanan fisik, ya. Nah, yang sebenarnya terjadi bela negara bukan hanya tentang itu, tetapi tentang cara kita menjaga persatuan. Nah, nantinya melalui wawancara ini kami ingin mengetahui lebih dalam pandangan Ibu tentang bagaimana sebenarnya bentuk kesiapsiagaan bela negara yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dilakukan dengan rasa penuh semangat cinta tanah air pada era modern seperti ini. Nah, untuk selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan nanti akan saya serahkan kepada teman-teman di dalam Zoom ini. Pada teman-teman boleh ditanyakan, saya persilahkan. Baik, Bu. Perkenalkan, Bu, nama Ya. saya Novita Tridayanti. Saya sebagai asisten apoteker di Puskesmas Sungai Saren di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saya izin bertanya, Bu, kalau menurut Ibu, itu sebenarnya apa sih atau apa yang Ibu ketahui tentang bela negara? Ya, kalau menurut saya itu bela negara itu sama dengan cinta tanah air. Berarti kita harus mengisi apa namanya hasil kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Kalau untuk anak-anak itu eh, seperti ya belajar di sekolah dengan tertib, di rumah disiplin, dan itu memakai produk-produk Indonesia, menghargai apa namanya eh, hasil jeripayah yang ada di Indonesia seperti produk yang dihasilkan oleh eh, daerah kita sendiri. Itu kita harus menghargainya. Dan itu sesama teman itu harus saling mencintai, harus saling sayang menyayangi, karena itu termasuk bela negara. Kalau misalnya anak-anak sudah istilahnya sudah saling berkomunikasi satu sama lain dengan baik, berarti mereka tidak lagi ke hal-hal yang negatif. Nah, contohnya misalnya di sekolah tidak ada lagi yang berkelahi ini, itu berarti kita larinya ke yang ke positif. Itu kalau untuk penerapan kami di sekolah. Baik, Tuh, Bu. itu Terima aja. kasih atas jawabannya, Bu. Ya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang mau bertanya atau mau wawancarai? Iya, saya mau bertanya, Bu. Nama saya Nusana. Jabatan saya sebagai bidan terampil di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif. Saya ingin bertanya, apa contoh kegiatan yang Ibu lakukan untuk apa penerapan bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Itu seperti apa, Bu?
Ya, contohnya ya kalau yang nyata yang kita lakukan di sekolah ya itu upacara, sudah itu menyatu apa namanya pergaulan anak-anak, ya absensi itu aja. Terima kasih, Bu. Ya, ya. Selanjutnya ingin bertanya, perkenalkan, nama saya Nuristika Anggraini, jabatan saya perawat terampil di Pustu Pematang Buluh Puskesmas Sukorejo. Pertanyaan kali ini, menurut Ibu, seberapa penting kesiapsiagaan Ibu dalam bela negara? Oh, ya, sangat penting ya, karena ini menyangkut apa namanya karakter anak yang selama ini bisa kita lihat banyak sekali di masyarakat itu di geng motor, karena dibicarakan dengan baik, istilahnya hal-hal yang positif. Misalnya kita apa namanya ke hal yang positif yang belajar bersama, berkelompok. Nah, itu harus kita lakukan di sekolah eh, untuk menyatukan anak agar anak-anak itu saling berkomunikasi satu sama lain. Kalau mereka tidak istilahnya kita biarkan dengan hura-hura, itu otomatis akan eh, dengan adanya apa namanya berkelompok itu ada yang bawa rokok, ini itu. Jadi di sekolah kami itu diterapkan untuk tidak membawa HP. Jadi itulah hal-hal yang kami lakukan untuk ke arah ke sana, agar mereka tidak terpengaruh oleh kegiatan dari HP itu sendiri. Itu aja. Oke, berarti sangat penting ya, Bu. Harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, terima kasih jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman sudah sedikit mewawancarai Ibu Suprasih yang bekerja sebagai guru. Baik, jadi intinya itu di perkembangan zaman saat ini semangat bela negara memang menjadi hal yang sangat penting, Bu ya, untuk terus dijaga. Iya, Apalagi seperti generasi muda kami saat ini sebagai penerus bangsa. Nah, menurut Ibu untuk melihat kondisi yang sekarang ini, menurut Ibu apa pesan Ibu kepada kami sebagai abdi negara agar selalu siap membela negara dalam berbagai situasi, Bu? ya. Pesan kami ya untuk kita semua agar anak-anak itu selain dia sekolah itu tanggung jawab full di wali murid atau di orang tua. Kita sebagai guru di sekolah hanya mendidik tidak istilahnya tidak sepenuhnya. Jadi tanggung jawab sepenuhnya itu kepada orang tua. Nah, kita hanya mendorong, memberikan arahan kepada anak itu agar anak itu tidak berbuat yang negatif. Namun yang untuk seutuhnya itu berada di tangan orang tua di rumah. Itu untuk yang hal-hal yang positif. Sudah itu anak-anak diarahkan agar tidak pada jam malam itu tidak tidur terlalu larut malam atau di rumah tidak dilengkapi dengan HP sepenuhnya. Itu pakai waktu untuk bermain HP diberikan waktu gitu. Nah, itu kalau menurut pendapat saya. Baik Bu, terima kasih Bu. Setelah berbagi pandangan nih, penting sekali. Apalagi pesan-pesan dari Ibu yang sudah berpengalaman di dalam dunia lapangan pekerjaan tentang kesiap bela negaraan. Nah, banyak sekali hal-hal yang dapat kami ambil dari pandangan Ibu tentang kesiapsiagaan bela negara yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, semoga kami sebagai calon abdi negara dapat menerapkan kesiapsiagaan bela negara ini dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu telah dapat meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Terima kasih, saya akhiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat siang wabarakatuh. maksudnya Bapak. Iya. Ya, baik Pak. Perkenalkan sebelumnya kami peserta latar CPNS Tanjung Jabung Barat tahun 2025 dari angkatan 2. Sebelumnya terima kasih telah ingin meluangkan waktu untuk berbincang sedikit bersama kami. Yang pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan wawancara dengan tema kesiapsiagaan bela negara, Pak. Nah, melalui wawancara ini kami ingin menggali pandangan dan pengalaman Bapak tentang bagaimana kesiapsiagaan bela negara bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berharap nanti hasil wawancara ini bisa memperoleh inspirasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang arti bela negara di era sekarang, di mana tantangan bangsa tidak hanya datang dari luar, tapi juga datang dari dalam diri kita sendiri. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak sebagai narasumber wawancara pada kali ini. Semoga obrolan ini nantinya bisa memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kami, baik bagi dan setiap generasi penerus, maupun bagi upaya memperkuat semangat bela negara di lingkungan kita. Nah, untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada teman-teman untuk menanyakan terkait kesiapsiagaan bela negara kepada Bapak. Nah, sebelumnya Pak, boleh memperkenalkan diri tidak Pak? Saya ya? Iya Pak, izin Pak. Jadi nama saya Budianto. Sekarang saya di Padang di Solok Selatan nih, Muara Labuh. Untuk pekerjaan Bapak, profesi Bapak sebagai apa Pak? Maaf Pak. Satpam. Oh siap Pak, baik Pak. Iya, Satpam ya. Baik, selanjutnya saya akan sarankan kepada teman-teman untuk menanyakan tentang kesiapsiagaan bela negara. Kepada teman-teman dipersilakan. Baik Pak, perkenalkan Ya, nama saya silakan. Nurul Rahmi dari Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif. Di sini saya akan menanyakan tentang yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang bela negara? Boleh dijawab, Pak? Ya, bela negara ya. Bela negara itu sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan, petinggi-petinggi dari pemerintahan kita. Ya, sebenarnya suatu negara ya. Tapi ini karena di intern Indonesia ya, berarti yang nyusun adalah petinggi negara kita tentang patriotisme seseorang. Atau suatu kelompok. Atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Kemudian untuk kelompok atau komponen ya, komponen itu sebagai komponen utamanya itu adalah TNI. Ya, TNI untuk ini pertahanan negara ini ya, karena bela negara itu adalah untuk kemauan patriotisme dari seseorang, kelompok atau komponen untuk membela negara, baik dari serangan luar atau rongrongan dari dalam negeri. Ya Pak. Silakan selanjutnya. Oke Pak. Selanjutnya dari saya Pak ya. Perkenalkan Pak, nama saya Budianto Pak. Dari istri saya dari sakit sudah Khairuddin Pak di Merlung Pak. Pertanyaan yang saya tanyakan nih Pak, bagaimana menurut Bapak menerapkan bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Cara Bapak menerapkan nilai bela negara dalam kehidupan Jadi kalau sehari-hari. dalam kehidupan sehari-hari itu ya bela negara salah satunya contohnya adalah gotong royong dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan. Itu sudah merupakan penerapan. Karena apa? Dengan lingkungan bersih, nanti kalau ada pertempuran, peperangan atau apa, kita sudah bisa mengidentifikasi. Oh, yang ini semak belukar, yang ini tanah lapang untuk kumpul, yang ini tempat apa untuk memasak atau apa. Jadi sudah teridentifikasi itu kebersihan lingkungan ya. Kemudian sikap tenggang rasa dan saling tolong menolong. Kalau ini udah pasti nggak perlu kita contohkan di antara masyarakat.
Kenapa tolong menolong dan tenggang rasa? Itu eh, ini penerapannya karena bela negara ya. Saya contohnya ke perang saja ya, ke perang atau ke apa gitu. Ya paling tidak kita bisa memberi kawan kita kalau mungkin siapa tahu nih keluarganya di garis depan meninggal. Paling tidak kita ikut ya apa memberi support atau apa gimana itu salah satu tenggang rasa. Kemudian kalau yang berikutnya adalah siskamling atau ronda patroli di lingkungan rumahnya, lingkungan RT-nya, lingkungan RW-nya. Itu merupakan salah satu penerapan di kehidupan kita bermasyarakat. Kemudian menciptakan suasana yang sejuk, damai di lingkungan tempat tinggal kita. Ya kalau tidak ada pergulakan atau apa di lingkungan kita, paling tidak ini sudah salah satu penerapan bela negara di lingkungan. Kemudian aktif di berbagai kegiatan sosial, kemudian jangan sampai kita menginikan apa aktif di sosialian, ya mematuhi apalah di sosial, ya kita berkendaraan aja contohnya, persyaratan pakai SIM, surat kendaraan harus lengkap juga harus lengkap. Kemudian mengamalkan nilai-nilai yang Pancasila, itu aja, itu mungkin penjabarannya banyak ya, karena memang waktunya juga agak terbatas saya ini. Bayar pajak tepat waktu juga salah satu penerapan di bela negara. Kalau pajak terlambat, pendapatan negara nggak ada, kita berperang dengan negara luar, nggak ada dana dong. Nanti kita pasti kalah kalau tanpa dana kan. Ya, Kemudian berselektif terhadap budaya asing, aktif, kemudian bahasa Jawanya itu cuning. Itu kayaknya teroris. Itu orang itu nggak bagus lingkungan kita. Ya itu dilaporkan segera secara ini. Kemudian yang paling penting lagi adalah jaga keharmonisan kehidupan kita sehari-hari. Jangan menyinggung seseorang yang beda keyakinan, beda kepercayaan, beda pendapat. Sudahlah, negara kita demokrasi, ya udah kau agamamu seperti itu silakan. Kamu tradisimu seperti itu ya laksanakan. Tidak saling mengganggu. Itu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Selanjutnya teman-teman, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Pak, baik izin. Pak, perkenalkan nama saya Puput Andari. Saya bidan terampil di Mas Pembantu Teluk Pulai Raya Tungkal 5. Baik, Pak, saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi, yaitu seberapa pentingkah menurut Bapak kesiapsiagaan kita dalam bela negara? Jadi kalau kesiapan bela negara itu setiap warga negara itu harus siap dan punya ada hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apabila negara kita ada ini ya kita wajib membela, kecuali mungkin aku mau ini aja lah, separatis saja, aku pengen Bengkulu merdeka, udah nggak usah ini dukungan kita nggak usah mendukung pemerintah pusat, kita membuat Republik Bengkulu contohnya. Nah, kesadaran tersebut harus memberi dampak ya dengan terbangunnya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Jadi ya begini ya, semesta ini kalimat semesta, kata-kata semesta. Kenapa sistem pertahanan kita pakai semesta? Karena sistem pertahanan kita adalah sistem pertahanan rakyat semesta. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita mendapat serangan dari luar atau apa, komponen utama itu adalah TNI. Kemudian rakyat dilibatkan sebagai pendukung. Contohnya pendukung nih, contohnya Bengkulu diserang. Ini kebanyakan orang mana ya? Saya contohkan Bengkulu, nanti nggak tahu Bengkulu. Orang Jambi atau Padang?
Oke, Bengkulu aja lah Jambi, ya. Pak. Tunggu aja, Jambi. Pak. Jambi, Contohnya, Pak, kami. contohnya Jambi di Jambi. apa itu tempat, aduh, Tanjung Jabung. Tanjung Jabung itu kan sebelah sana laut, Pak ya. Laut ya, rekan Iya. apa adik-adik. Laut, Iya. sungai atau apa. Kita diserang dari laut atau sungai tersebut. Nah, sebagai komponen utama TNI pasti akan mempertahankan di sepanjang pantai, di sepanjang sungai yang bisa yang bisa pasukan lawan untuk pasukan musuh untuk mendarat di wilayah tersebut. Kemudian apa tugas masyarakat? Tugas rakyat ya sembunyi, karena perang kan, jangan disembunyi. Kemudian menyiapkan logistik, ya sambil masak atau apa, siapa tahu tentara ini, kalau tentara sembunyi ya sembunyikan. Kalau di pantai atau sungai itu sudah diserang, pasukan maju, rakyat diungsikan. Tetapi sebelumnya, makanya ada Babinsa tadi. Babinsa itu menyiapkan rak juang yang tangguh, singkatannya kan. Ruang, alat, dan kemampuan untuk menyiapkan menangkal serangan musuh yang tangguh. Contohnya kalau Tanjung Jabung itu diserang, di mana di situ suatu daerah yang tersembunyi, kemudian di situ bisa menyiapkan logistik wilayah, mungkin banyak sawah, banyak kebun-kebun yang untuk logistik untuk makan atau apa. Nah, di situ disembunyikan, jangan diganggu-ganggu. Kemudian masyarakat juga ada di situ. Nanti untuk antisipasi pelarian pasukan TNI apabila kalah dalam mempertahankan wilayah pantai dan sungai tadi. Nah, itu ya. Makanya semesta. Jadi rakyat secara ini melaksanakan perlawanan terhadap musuh yang menginvasi kita. Jadi bela negara ini bukan cuma tentang mengangkat senjata, Pak ya, tapi seluruh rakyat berperan dalam membela negara. Betul, betul. Iya. Bukan hanya yang bersenjata di depan, tapi Iya. yang menyiapkan logistik, kesehatan, dan itu termasuk. Mungkin Pak cuma itu cuma bela yang negara. dapat kami ingin menanyakan. Semoga nanti ke depannya melalui wawancara ini kami dapat menggali nih pandangan dari Bapak serta pengalaman Bapak dalam menerapkan kesiapsiagaan bela negara. Bagaimana bentuk kesiapsiagaan bela negara itu dapat ideal di masa saat ini. Serta bagaimana peran generasi muda bisa terus berkembang untuk menjaga keutuhan dan kemajuan negara. Iya. Nah, mungkin lebih kurangnya cuma itu Bapak. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya telah menyempatkan sedikit waktu, telah mengganggu Ya, waktu Bapak. sama-sama. Ya, Ya. itu dapat saya tutup dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak. Kita bisa keluar ya. Saya Iya, keluar ya. Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima. See you again. Terima kasih, Pak. Pak.